Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay teman-teman, I am glad to see you again. You come back to my channel again. Terima kasih teman-teman ya. Sir Nusradin senang teman-teman kembali lagi ke channelnya Sir Nusradin. Oke teman-teman, ya pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan membahas ya masalah tentang untuk mengatakan banyak dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, untuk mengatakan banyak ya dalam bahasa Inggris itu ada banyak ya caranya, atau banyak perbendaharaan kata-kata untuk mengatakan banyak itu banyak ya teman-teman. Nah, pada video ini Sir Nusradin hanya menggunakan ya kata-kata berikut ini untuk mengatakan banyak ya. Yang pertama itu many ya teman-teman, banyak artinya. Yang kedua much ya teman-teman, ini juga artinya banyak. Dan juga yang ketiga a lot, oke, a lot ya. Yang ketiga a lot, atau ya boleh juga kita katakan yang keempat itu lots ya, lots of. Lots dia pakai s teman-teman ya, lots of. Oke, Sir Nusradin ulangi teman-teman. Untuk mengatakan banyak itu bisa many ya, yang pertama, yang kedua much, yang ketiga a lot of. Biasanya a lot diikutin of, a lot of gitu ya teman-teman, a lot of, atau lots of ya gitu teman ya. Itu untuk mengatakan banyak. Oke. Nah sekarang yang pertama Sir Nusradin akan membahas kata many ya teman-teman. Nah kata many itu artinya banyak teman-teman. Ini digunakan ya teman-teman untuk ya dipakai untuk kata benda yang dapat dihitung ya, istilahnya countable nouns ya, sesuatu yang bisa dihitung ya, seperti meja, kursi, mobil, rumah ya, ya termasuk misalnya lelaki, wanita ya, itu semua kan bisa dihitung. Itu kita gunakan many teman-teman ya teman-teman. Nah kata many ini yang digunakan dengan countable noun teman-teman ya, itu dia biasanya digunakan itu dalam kalimat negatif gitu teman, dan kalimat interrogatif ya, kalimat pertanyaan itu kita gunakan many ya. Namun dalam kalimat yang positif teman-teman ya, atau dalam kalimat statement itu tidak kita gunakan kata many ya, tetapi kita gunakan kata a lot. Nah coba perhatikan ya teman-teman, ini contohnya ya. Misalnya do you have many books? Apakah kamu memiliki banyak buku ya. Atau Anda katakan I don't have many books, saya tidak memiliki banyak buku ya. Jadi kalau ditanya misalnya do you have many books? No, I don't have many books. Oke teman-teman, itu dalam pertanyaan, dan juga dalam negatif kita gunakan many. Namun dalam kalimat yang positif teman-teman, itu kita gunakan kata a lot ya. Misalnya I have a lot of books ya, saya memiliki banyak buku. Saya memiliki banyak buku bahasa Inggris. I have a lot of English books ya. I have a lot of English books. Saya memiliki banyak buku bahasa Inggris. Nah gitu teman. Ya jadi jelas ya teman-teman ya.
Jadi many untuk countable noun digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif, ya, kalimat bertanya. Sedangkan kalimat yang positif, teman-teman, itu digunakan a lot of. Oke, teman. Jadi di sini kesimpulannya, a lot of juga artinya banyak. Ini digunakan dalam kalimat apa, teman-teman? Kalimat positif. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya adalah kata much, teman-teman, ya. Kata much. Nah, kata much, teman-teman, itu artinya juga banyak, tapi ini kita gunakan untuk uncountable noun, ya, kata benda yang nggak bisa dihitung, ya, misalnya apa, teman-teman, ya, much sugar, banyak gula, much money, banyak uang, ya, much water, banyak air, much information, banyak informasi, dan sebagainya, teman-teman, ya, sesuatu yang nggak bisa dihitung. Oke. Nah, ini juga penggunaannya, teman-teman, ya, sama seperti many tadi, ya, digunakan dalam kalimat negatif, ya, negative sentence, dan juga dalam kalimat interrogatif, ya, kalimat bertanya, itu kita gunakan much. Misalnya, do you have much money? Apakah kamu memiliki banyak uang? No, I don't have much money. Ya. Dalam kalimat yang positif, teman-teman, itu jangan gunakan much, ya. Dihindarin, bukan nggak boleh, boleh saja, tapi bahasa yang lebih baik itu, ya, ketentuannya, teman. Kalau yang dalam positif kita juga gunakan juga a lot, ya. Jadi misalnya I have a lot of money, nah, I have a lot of books. Oke, teman-teman, jadi kata a lot, ya, tambah of, a lot of, ini bisa digunakan untuk yang countable dan juga uncountable nouns, teman-teman, ya. Oke, teman-teman. Jadi saya ulangi, ya, teman-teman. Kata a lot of, a lot of. Oke, teman-teman. Ini bisa digunakan untuk countable nouns, kata benda yang bisa dihitung, juga uncountable nouns. Oke, dia boleh dua-dua. Tapi yang untuk yang tadi many khusus untuk countable, sedangkan much untuk uncountable noun, ya, kata benda yang tidak bisa dihitung, much. Oke, teman-teman. Nah, a lot of itu sama juga dengan lots of. Ya, perhatikan, teman-teman. Dia tidak ada e-nya, tapi langsung lots, ada s-nya, lots of. Nah, ini juga, teman-teman, fungsinya sama dengan, artinya sama dengan a lot of. Banyak juga. Oke, ini juga, teman-teman, ya, penggunaannya sama juga, sama dengan a lot of. Ya, digunakan dalam kalimat yang positif, ya. Jadi lots of juga bisa untuk countable dan uncountable. Misalnya I have lots of books, ya. I have, ya, lots of information. I have lots of books, bisa yang countable dan bisa juga uncountable. Oke, teman-teman, jadi sama penggunaannya dengan a lot of, ya, lots of sama dengan a lot of, itu, teman-teman. Oke, nah, teman-teman, namun demikian, teman-teman, itu untuk mengatakan berapa banyak, ya, untuk apakah dia untuk benda yang bisa dihitung ataukah benda yang tidak bisa dihitung, sesuatu yang tidak bisa dihitung, ya. Tapi kata-kata much, teman-teman, seperti kata a lot, ya, teman-teman. Nah, ini fungsinya bisa juga, teman-teman, seperti adverb, seperti kata keterangan, teman-teman, ya, seperti kata terang untuk mengatakan banyak dalam artian, ya, misalnya sering, ya, bisa juga artinya sering, teman-teman, ya. Ya, atau untuk mengatakan suatu derajat tingkatan yang dia banyak, gitu, teman-teman. Misalnya gini, teman-teman, ya. Ya, misalnya saya bilang you speak too much. Coba perhatikan, teman. You speak too much, ya. Kamu berbicara terlalu banyak. Nah, jadi too much ini untuk menjelaskan tentang speak-nya, teman. Jadi dia sebagai adverb, kata keterangan. You speak too much.
Ya, coba perhatikan teman-teman ya. Di sini ada kata too, terlalu. Ingat teman-teman, kata-kata terlalu itu pasti mengandung sesuatu yang negatif. Ya, jadi you talk too much. Atau kita larang misalnya orang berbicara, ya jangan bicara terlalu banyak. Don't talk too much. Ya, jangan bicara terlalu banyak. Dia di sini misalnya, don't talk too much here. Oke teman-teman. Nah, jadi much itu ya, jadi dia bisa berfungsi sebagai kata keterangan, ya, kata keterangan adverb untuk mengatakan banyak. Maksudnya frekuensinya itu banyak gitu ya. Ya sama juga seperti kata a lot. Misalnya kita bisa mengatakan misalnya you look a lot like your father. Nah, apa itu teman-teman artinya? You look a lot like your father. Ya, jadi kamu kelihatan ya, maksudnya lebih banyak ya seperti ayahmu. Maksudnya lebih dominan seperti ayahmu, enggak seperti ibumu. Ya, you look a lot like your father. Oke teman-teman. Nah itu ya kata a lot. Jadi bisa dia berfungsi di situ sebagai ya kata keterangan teman-teman. Ya. Contoh misalnya I used to visit ya my grandma a lot. Nah, apa itu teman-teman artinya a lot di sini? Often, sering. Ya. Jadi kata-kata a lot juga atau much itu bisa juga artinya sering, ya. Atau ya bukan hanya artinya banyak teman-teman. Ya. Jadi I used to visit my grandma. Ya, apa teman-teman? A lot. Artinya sini a lot di sini sering. Aku biasanya, misalnya dulunya itu ya sering ya mengunjungi nenekku, my grandma. Oke teman-teman. Nah itu teman-teman ya. Oke. Terus satu lagi teman-teman, saya sedang menjelaskan. Jadi kata many dan much ini juga teman-teman, dia bisa juga berfungsi sebagai pronoun. Nah, apa itu pronoun teman-teman? Pronoun itu kata ganti ya, yang dia berdiri sendiri teman-teman. Dia berdiri sendiri ya, kata ganti ya, kata ganti yang bisa berdiri sendiri. Jadi maksudnya begini, dia bisa berdiri sendiri itu. Kata many itu dia bisa berdiri sendiri, dia tidak perlu diikutin oleh kata benda. Misalnya many books ya, many cars, banyak mobil, many houses, banyak rumah. Dia tidak perlu diikuti oleh kata bendanya. Dia bisa kita sebutkan many gitu aja, bisa dia berdiri sendiri. Itu yang disebut dengan pronoun teman-teman. Ya, kata ganti pronoun. Demikian juga much. Jadi nggak perlu diikutin bendanya, misalnya much water, much sugar, much information. Ya nggak perlu, tapi dia bisa berdiri sendiri much. Ya, contohnya misalnya I don't have much. Ya, misalnya ada orang tanya, do you have any money? Apakah kamu memiliki duit? Yes. Ya, I do, but not much. Nah, coba perhatikan. Yes, I do, but not much. Ya, banyak. Iya, saya punya uang, tapi nggak banyak. Yes, I do, but not much. Nah, lihat, perhatikan teman-teman, dia much ini dia berdiri sendiri. Nah, demikian juga dengan kata many tadi teman-teman. Ya, terus misalnya dalam kelompok kita bicara we need we need some English books. Ya, kita membutuhkan beberapa buku bahasa Inggris to discuss. Ya, kita membutuhkan buku bahasa Inggris untuk kita diskusikan, ya, to discuss, untuk kita diskusikan. Terus salah satu anggota mungkin mengatakan, yes, I have some books, ya, but not many. Nah, but not many. Di sini kata many ini berdiri sendiri teman, dia sebagai pronoun,
kata ganti. Jadi tidak perlu mengatakan but I don't have many books. Maksudnya English book. Ya. But I don't have many. Demikian juga kata a lot. Dia bisa berdiri sendiri sebagai pronoun. Do you have any sugar? Apakah kamu memiliki gula? Yes, I have a lot. Ya, saya memiliki banyak gula. Jadi kesimpulannya kata many, much, dan a lot bisa juga berdiri sendiri sebagai pronoun. Oke teman-teman, demikian saja untuk pembahasan mengatakan banyak dalam bahasa Inggris. Ya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ya silakan segera subscribe agar senantiasa teman-teman mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Syekh Nusradin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.